sungguh sangat merasakan kehilangan kepada orang atau cinta pertama saya. Bertanya-tanya siapa cinta pertamanya? Sosok laki-laki yang saya cintai pertama adalah. Salam sejahtera dan damai Tuhan bagi Anda sekalian, sahabat Caritas dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dalam acara Podcast Caritas BKSN seri kedua. Kali ini akan dipandu oleh saya, Suster Maria Valencia FCH, dan rekan saya, Suster Maria Kalista FCH. Suster Kalista berasal dari Bengkulu dan sekarang sedang menempuh pendidikan bimbingan konseling di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dan rekan saya, Suster Valencia, berasal dari Medan, saat ini sedang menempuh ilmu komunikasi di Atmajaya, Yogyakarta. Nah, sahabat Caritas yang terkasih, tema kita di seri kedua ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Nah, ngomong-ngomong tentang kehilangan tentunya nggak enak banget ya Suster ya. Pasti. Kehilangan itu ya rasanya gimana ya, sesuatu yang, apalagi kalau kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai, sangat berharga bagi kita. Pastinya membuat bisa-bisa ya energi dalam tubuh kita terserap habis ya. Benar sekali. Nah, untuk membahas tema ini kita sudah mendatangkan narasumber yang pastinya wow keren gitu ya, punya pengalaman di bidang bukan di bidang, maksudnya pengalaman tentang tema kita, yaitu tentang kehilangan. Beliau kehilangan titik-titik yang sangat berharga di dalam hidupnya. Pasti sangat penasaran ya, siapa beliau? Inilah dia, Suster Rianita FCH. Selamat datang Suster. Suster Rianita. Siapa beliau, Suster Kalista? Baik teman-teman, saya akan mengenalkan Suster Rianita ini. Baik, Suster Rianita adalah suster dari Suster Komunikasi Caritas. Saat ini junior 5, berasal dari Palembang. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan bimbingan dan konseling di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pastinya sangat menarik ya, kita akan mendengarkan kisah-kisah beliau tentang kehilangan. Namun sebelum kita masuk ke tema, terlebih dahulu kita akan menyegarkan suasana dulu dengan menyanyikan sebuah lagu. Mau nyanyi lagu apa, Suster? Oh, narasumber ya kita tanya. Kayaknya bagus kalau walaupun tak dapat melihat. Ini Itu sekali pas ya, cocok ya dengan tema kita ini. Langsung aja ya Suster ya, kita nyanyikan lagu Walaupun Tak Dapat Melihat dari Gracia ya. Gracia. Oke, cus. Membahas tema kita yang tadi sudah saya sebutkan juga, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Sebenarnya tema ini diberikan oleh gereja untuk kita bahas bersama, itu berangkat dari situasi nyata yang sangat dekat di sekitar kita saat ini. Kita bisa melihat banyak sekali teman dekat, keluarga, dan juga orang-orang terdekat kita yang mengalami kehilangan
portal berita juga ya suster, sering kita dengar ada yang meninggal karena COVID-19. Kenapa ini menjadi sangat sedih ya, menjadi sangat tema kehilangan yang begitu mendalam itu karena ketika saudara, sanak keluarga, sahabat kerabat kita meninggal karena COVID-19, kita tidak bisa memakamkan mereka sebagaimana selayaknya yang biasa kita langsungkan dalam ritual keagamaan atau ritual kebudayaan kita. Jadi itu ada perubahan yang membuat sungguh-sungguh semakin terasa betapa kehilangan itu sangat menusuk di dalam dada. Sebenarnya selain daripada kehilangan sanak keluarga karena COVID-19 ini, ada hal-hal lain juga ya kan suster? Ya banyak sekali ya kehilangan dan sanak keluarga dan juga kehilangan sosok-sosok yang kita cintai. Tapi dengan masa seperti ini banyak sekali pengangguran di luar sana, orang mencari makan itu sangat susah. Juga kehilangan harapan, bahkan juga pendidikan yang sekarang semakin ya sulit seperti itu. Kan jadi tantangan juga ya setiap harinya. Iya betul. Kayak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri ya, kuliahnya online, sekolahnya online, nggak ketemu teman, nggak lihat. Bahkan kamu jadi mahasiswa baru tapi belum tahu ke kampus terhadap teman-teman. Nah jadi banyak hal yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini, kehilangan yang sangat membuat kita menjadi lumpuh, banyak kelumpuhan sangat terbatas dalam kehidupan itu maksud saya. Nah sekarang pasti sudah nggak sabar ya kan, kita akan mendengarkan sharing dari narasumber kita tentang kehilangan. Apa sih kehilangan yang pernah beliau alami dalam kehidupannya? Silakan Suster yang disampaikan. Terima kasih kesempatannya Suster dan sahabat Caritas dimanapun berada. Saya memang tidak kehilangan pada saat COVID-19, tapi saya sungguh sangat merasakan kehilangan kepada orang atau cinta pertama saya, yaitu ayah saya. Oh, saya kira tadi cinta pertama. Tidak mulai ini bertanya-tanya siapa cinta pertamanya itu? Sosok laki-laki yang saya cintai pertama adalah ayah saya. Jadi dialah cinta pertama saya. Dalam. Begitu. Iya, saya pernah kehilangan ayah saya meninggal di saat situasi memang jarak memisahkan kami. Ayah saya ada di Sumatera Selatan dan saya saat itu posisinya di Jakarta. Saya masih sekolah, masih di dalam kelas dan belajar, tiba-tiba telepon berdering dengan isak tangis ibu saya mengatakan kepada saya, "Papa udah gak ada." Haru, gak bisa ngomong apa-apa saat itu. Gak ada kata yang bisa terucap kecuali derai air mata. Saya udah gak bisa ngapa-ngapain dan saya udah lemes dengan begitunya saja seperti itu. Saya melihat itu ya proses kehilangan yang paling dalam saya rasakan, dan saat itu saya masih SMA, masih banyak sekali harapan saya, ayah saya itu masih, papa saya masih menjadi kekuatan pegangan saya untuk mengarahkan hidup saya, dan seketika itu hilang dengan kata papamu sudah tidak ada. Rasanya pasti seperti bukan memikirkan lagi tentang kehilangan beliau aja, tapi kayak udah kehilangan masa depan juga gitu ya. Harapan yang mungkin setelah ini punya harapan bersama seorang papa ya, tapi ya karena situasi dan kondisi saat itu saya jadi ikut terharu, saya nggak kehilangan yang dimaksud itu kehilangan sampai selama-lamanya ya. Rasanya mungkin itu juga ya yang dialami oleh yang Injil tawarkan pada kita di tema ini itu kan Yohanes 11 ayat 1 sampai 45, kisah tentang Lazarus yang meninggal dan saudaranya itu Marta dan Maria menangis sejadi-jadinya. Ya kita bisa bayangkan ya ketika orang yang paling berharga di tempat suster juga kayaknya nggak ada saudara cowok lagi ya kan? Nggak ada. Kami 3 bersaudara perempuan semua dan ibu. Dan ketika itu saya memang posisi di Jakarta, kakak saya ada di Jogja dan adik saya ada di Pasang Surut. Jelas bahwa di rumah kami itu hanya tinggal berdua, ayah dan ibu. Bisa dibayangkan betapa lukanya ibu saya saat itu. Iya ya, sangat merasa sendiri ditinggalkan oleh satu-satunya yang ada di rumah.
kata gitu yang kayak udah kepala keluarga dan juga kayak rasanya ya hilang banget kalau saudara laki-laki itu udah nggak ada lagi, udah nggak ada saudara laki-laki dan orang tua kita, ayah kita itu juga nggak ada gitu. Rasanya kayak kehilangan harapan di tengah-tengah keluarga, bisa kita mengerti ya saudara. Nah kemarin itu kan saya juga mendengar Suster Rianita akhirnya tempat pulang ya Suster ya, pulang ke rumah untuk mempersiapkan Dari Jakarta Benar, menuju benar, ya. rumah yang berada di Sumatera Selatan. Ya, benar. Karena kabar dengan histeris, saya masih punya kesempatan untuk pulang, Suster dan sahabat Caritas. Besok paginya, karena memang itu posisi sore. Papa saya meninggal setengah 5 sore kayak gitu. Saya terbang dari Jakarta ke Sumatera Selatan dan posisinya saya juga tidak bisa pulang ke rumah. Saya menunggu jenazah papa saya karena papa saya akan dimakamkan tidak di tempat kami, ya, tidak di Sumatera Utara ya. Iya, ya kebetulan ayah saya adalah berdarah Batak, Suster, sahabat Caritas. Jadi saat meninggal, sebelum meninggal, bapak saya menitipkan pesan ke ibu saya, seandainya saya sudah tidak ada, bisakah pulangkan papa saya ke tanah kelahirannya. Haru. Jadi saya menunggu papa saya itu dengan kabar yang beliau tidak ada itu di rumah duka Caritas, kebetulan ya, kayak gitu, rumah duka Caritas. Saya menunggu di situ sampai datang baru keesokan harinya jam 3 sore. Panjang, penantian panjang, kesedihan yang mendalam seperti itu. Oh, berarti meninggalnya sore, Suster masih di Jakarta, kemudian menuju ke Sumatera Selatan dan pagi, baru ketemunya itu di sore harinya jam 3. Iya. Waduh, bisa kita penantian panjangnya. Tetapi itu sebenarnya masih bisa melihat, ya Suster masih bisa memberangkatkan, ya seperti ritualnya keagamaan juga berjalan dan juga adat istiadatnya juga berjalan kayak gitu. Iya, karena jumpa di situ masih ini, saya masih sempat menemani waktu memasukkan formalin ya. Oh, iya. Papa saya di formalin karena perjalanan saya akan menuju ke Sumatera Utara itu kan memerlukan waktu yang panjang karena juga udah 1 hari, Suster, nggak mungkin kalau enggak untuk banyak hal di formalin. Saya menungguin. Saat itu dokter bilang kepada kami, saya dan ibu dan kakak adik saya bilang, kalau nggak kuat silakan tunggu di luar, seperti itu. Dan saya satu-satunya keluarga yang menemani di ruang formalin. Itu Rasanya ya, ya nggak bisa membayangkan ya Suster ya. Masih bisa pun mempersiapkan sebegitunya, masih bisa mengantar pun, itu sedihnya bukan main. Iya, pasti jadi kesedihan mendalam, bisa melihat seperti itu depan mata kita. Aduh, sudah terpaling, nggak terbayang sebenarnya ya. Kalau itu terjadi pada kita ya, saat itu masih muda banget ya kan, masih SMA ya, pasti mungkin nangis-nangis teriak-teriak nggak sih sampai karena saya orangnya lebih tenang ya. Tegar ya. Enggak begini saat itu saya melihat semua Benar. mama, kakak, adik saya itu semua derai air mata saat bertemu dengan jenazah ya, saat bersama dengan jenazah. Dan saya memilih saat itu memang untuk diam. Ya. Kenapa saya bisa kuat di dalam ruang formalin itu, saya juga diam. Saya nggak banyak ngomong saat itu. Saya juga nggak bisa menguatkan mereka saat itu ya. Saya hanya bisa memendam saat itu rasa pedih saya sendiri kayak gitu. Saya nggak mungkin menambahi pedih orang-orang di sekitar saya. Tapi jujur saat itu saya sangat terluka sekali, kehilangan. Tapi sekarang udah lebih kayak ikhlas gitu ya. Proses yang panjang ya, benar, proses yang panjang, enggak serta-merta saat itu diam saya membuat semuanya tenang, hati saya tenang, tidak kayak gitu. Tapi saat itu Suster memilih untuk ya memperlihatkan ketegaran dia di tengah-tengah keluarga. Nah mungkin ya nggak bisa kita bayangkan Suster yang masih bisa bertemu dan mempersiapkan, mendampingi persiapan pemberangkatan ayah ke peristirahatan yang sesungguhnya, itu aja sedihnya bukan main. Kita nggak bisa bayangkan seperti tadi pengantar yang kita dengar ya, bagaimana
keluarga, sahabat terdekat kita, kerabat kita. Iya. Aduh. Iya, secara mereka yang nggak bisa menyentuh lagi ketika dikatakan divonis sudah meninggal karena COVID-19. Kita bisa melihat bagaimana mereka begitu berupaya Bisa melihat secara terakhir, Iya. dan juga proses mempersiapkannya. Rasanya sedih banget kan, kita nggak bisa memberangkatkan orang yang paling kita sayang dengan baik kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? dari saya, Suster Rianita. Proses kehilangan itu yang sudah Suster ceritakan, ungkapan itu sangat mendalam, bagaimana keterlukaan dan perasaan Suster Rianita saat kehilangan seperti itu. Saya tidak bisa membayangkan ketika itu berada di posisi saya, kehilangan seorang ayah. Maka itu juga menjadi refleksi juga bagi saya, bagaimana juga ya kita juga sebagai manusia siap tidak siap kan, seperti itu. Jadi yang saya tanyakan kepada Suster Rianita, proses kehilangan dan juga betapa pentingnya ketika kehilangan. Apakah sosok ayah, apakah Suster Rianita itu masih melihat bahwa Allah ada di dekat Suster? Apakah masih mengalami kasih Allah? Seperti itu Suster, pertanyaan saya. Ya, terima kasih Suster. Saya tidak munafik. Saat itu saya masih SMA. Jujur, 3 bulan lagi saya 17 tahun saya. Kami sebelumnya udah punya rencana untuk memang Buat acara gitu. ada acara yang kami sudah sepakati, udah kami rencanakan dan tersusun seperti itu. Lalu ya bukan sesuatu yang mudah melihat Tuhan di posisi itu. Marah iya, banyak sekali dan sering sekali saya tanyakan, Tuhan, kenapa Engkau ambil papaku saat ini? Ini bukan saat yang tepat. Ketika saya merasa kehilangan pegangan dalam hidup saya merasa kehilangan kekuatan seperti itu. Sosok papa bagi saya sangat berarti seperti itu. Jadi saya tidak munafik, saat itu saya masih banyak bertanya di mana Tuhan saat itu, kenapa Tuhan lakukan itu. Dan Suster tahu saat itu saya ada dalam posisi novena 3 kali Salam Maria di hari yang keempat. Itu bagi saya adalah pukulan tersendiri dalam hidup saya. Itu di saat itu Suster. Berapa bulan kira-kira Suster sampai akhirnya bisa melihat? Kan kalau sekarang udah kemarin kan kita juga sudah pulih sedikit nih, ternyata Suster sudah melihat, wah saat ayah saya meninggal itu sebenarnya ada rencana Tuhan di balik semua itu, dan Tuhan nggak meninggalkan saya di saat itu. Namun kan sekarang saat hari H itu rasanya waduh, bukan munafik, kita memang benar-benar kita nggak bisa melihat Tuhan lagi ya kan. Kita mempertanyakan Tuhan di sebelah mana nih. Tapi ternyata akhirnya kan Suster bisa menerima itu. Beberapa waktu yang Suster butuhkan. Gini Suster, 40 hari pertama kepergian ayah saya, yaitu tadi saya masih memilih untuk memendam semuanya dia kayak gitu. Tapi berjalannya waktu, proses yang membimbing saya ketika saya harus sudah kembali melanjutkan studi saya ya ke Jakarta lagi kayak gitu, teman-teman saya sangat mendukung. Saya rasa Tuhan hadir lewat teman-teman saya yang dengan sabar seperti itu. Mungkin apa yang saya katakan, apa yang saya ceritakan saat itu tuh terulang. Saya cerita dengan ini begini, cerita lagi di sana kayak gini kayak gitu. Itu berulang karena mereka sadar. Mereka sangat mengerti saya, mereka sangat memberi penghiburan. Nah, disitulah setelah 40 hari sih sebenarnya. Karena 40 hari itu saya dalam posisi takut. Saya yang biasa berada keluar malam, beraktivitas malam seperti itu, saya menarik diri. Saya takut, saya merasa bagaimana seperti itu loh, kayak ada perasaan takut, bagaikan nggak ada jawaban sama sekali. Nah, tapi setelah itu baru saya dihantar lagi untuk mengalami Tuhan melalui teman-teman saya. Dan Suster tahu, ketika saya melihat kembali peristiwa itu, setelah sekian lama prosesnya, saya melihat rencana Tuhan indah. Ada hal yang perlu saya syukuri, terlebih selama saya 16 tahun ya, 16 tahun saya belum pernah menginjakkan kaki saya di tanah kelahiran papa saya. Jadi Sumatera Utara. Ya. Belum pernah ke Sumatera Utara. Sama sekali belum, dan memang ya belum
belum ada kesempatan lah suster ya. Jadi saat itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan melalui memang kepergian ayah saya. Mungkin caranya seperti itu ya, suster, sahabat Karitas. Ayah saya meminta dimakamkan di sana dan akhirnya saya bersama semua keluarga saya, orang-orang yang nggak pernah saya jumpai. Siapa sih kalau orang Batak, bapak udah, bapak tua kayak gitu ya. Siapa sih mereka? Saya nggak pernah tahu gitu loh, dan nggak pernah mengenal dan tidak pernah dikenalkan memang, tidak pernah dikenalkan oleh papa saya. Karena merantau ya. Iya, merantaunya jauh, dulu pernah di Papua terus akhirnya ya di Sumatera Beda-beda ya, jadi memang tidak kenal. Dan peristiwa itu membuat saya datang ke tanah kelahiran papa saya, dan papa saya diadatkan, suster. Saya nggak ngerti adat Batak ya seperti apa, lalu saya diadatkan begitu besar ya. Mungkin kalau sahabat Karitas yang bersuku Batak tahu ya adat kematian seperti itu, dan sungguh luar biasa. Jadi kayak ini ya, ternyata ada orang-orang yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan kesekian yang juga sayangnya sama seperti Bapak yang diberikan pada keluarga sistem. Bukan banyak saudara ya, yang juga memotivasi, mendorong juga untuk memberikan semangat lagi, ayo semangat lagi seperti itu. Benar, kayaknya saya punya bapak-bapak yang lain sekali kan, bapak ini lagi, bapak ini lagi kayak gitu. Yang tadinya hanya kontak dengan satu bapak, ya malah banyak bapak yang jadi. Jadi kayak istilah gini ya, mungkin bisa kita pakai ya, mati satu tumbuh 1000. Mungkin ini seperti mujizat yang diceritakan dalam Injil dalam tema kita ini. Ketika kita sadar bahwa di situ ada Tuhan, ketika kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam segenting apapun masalahnya, seperti Maria dan Marta, mereka langsung lari-lari, wah ada Yesus nih gitu kan. Walaupun mereka sangat sedih karena saudara satu-satunya meninggal, akhirnya apa? Mereka mendapat mujizat. Mujizatnya itu ya konyol, sangat konyol, yang udah meninggal 3 hari bisa dibangkitkan kembali. Nah, kita nggak berharap ya itu bisa mujizat ketika ayahnya Sri Anita boleh dibangkitkan lagi. Nggak harus sebegitunya, tapi ada makna yang makna seperti itu. sekecil apapun ya, cara apapun, sekecil apapun peristiwa itu kalau dimaknai, oh ternyata itulah mujizat. Justru kalau menantang iman kita, bagaimana kita semakin mengimani Yesus Kristus begitu ya, dengan pengalaman-pengalaman pahit, kehilangan, terluka. Justru yang mungkin proses panjang, tapi kita bisa melihat bagaimana iman kita tertantang seperti itu ya, benar ya. Betul sekali. Jadi ya boleh kita beri pesan ya kepada teman-teman, mungkin juga pesan dari Suster Yanita nanti, bagaimana sih caranya menghadapi kepedihan ketika kita kehilangan ataupun kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan, kesempatan, kehilangan ya semuanya bersama keluarga. Mungkin ada pesan yang Suster bisa berikan kepada sobat-sobat Karitas. Benar, Suster. Ya, sahabat Karitas dimanapun berada, segala situasi itu pasti kita alami. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Belajar dari proses kehilangan, belajar dari peristiwa yang menyedihkan, menyakitkan, kehilangan apapun itu. Syukuri, belajar mensyukuri ya, walaupun tidak mudah. Belajar untuk bangkit dari rasa pedih itu. Jangan selesai, jangan berhenti. Kalau memang melelahkan, kalau memang butuh waktu istirahat, tapi jangan berhenti. Lanjutkan langkah karena Tuhan punya rencana yang lebih indah dari saat dimana kita mengalami luka yang mendalam. Wih, super banget. Ya, sahabat Karitas ini sungguh kata-kata yang sangat memotivasi sahabat-sahabat Karitas, dan juga saya sendiri juga sangat termotivasi dengan ucapan-ucapan Suster Yanita yang sangat mendalam. Intinya jangan berhenti dan syukuri setiap keadaan apapun yang ada. Kalau belum bisa sekarang, ya tunggu waktu, pasti ada waktu sekalian. Butuh proses kan, Butuh Suster, proses. ya. Seperti Marta dan Maria juga 3 hari baru mereka menyadari, oh itu kan seperti melambangkan ya 3 hari mereka dalam Penantian duka. panjang ya, Suster ya. 3 hari baru kemudian mereka menyadari ada Yesus yang hadir kayak gitu. Nah jadi ingatlah bahwa
apapun duka terdalam kehilangan itu, di situ ada proses. Jadi kita kalau nggak bisa mensyukuri saat hari H, ya paling nggak bersyukurlah di hari-hari berikutnya dan sadari bahwa ada Tuhan sehingga kita bisa menangkap apa mukjizat terdekat yang ada di sekitar kita. Jadi kita nggak sampai stop, boleh beristirahat tapi harus maju lagi. Wah, ini super banget. Semoga ya sahabat Karitas ini benar-benar menginspirasi pengalaman Suster Yanita ketika kehilangan sosok ayah. Juga termotivasi ya, Suster. Mungkin saat ini banyak sekali yang merasa kehilangan, orang terdekat, dan juga bahkan pengangguran-pengangguran kehilangan harapan dan juga cita-cita. Nah, dalam segala situasi kita itu, ya kan Suster Kalista, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Semoga tema kali ini ya boleh memberikan inspirasi kepada teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mau sharing, boleh menghubungi kita di link deskripsi. Kita taruh link untuk ke DM Kongregasi, boleh DM untuk Kongregasi di Instagram @suster_Karitas. Benar sekali. Bisa sharing, bisa sharing, bisa mungkin tanya jawab. Mana tahu langsung bisa juga ke narasumber kita yang tercinta. Ya. Demikian sahabat Karitas dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan podcast Karitas BKSN seri ke-2 dan nantikan kembali podcast Karitas dalam BKSN seri ke-3. Semoga apa yang sudah kita sharingkan bersama boleh menjadi berkat dan juga memotivasi kita masing-masing. Demikian dari